Baik, selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Baik, kita tunggu sebentar. Baik, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot STM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS yang akan diwakilkan oleh Bapak Alberto Leonardo Thomas Menuputi STMP, STMT dan Bapak Sutardi Bebes NB Komhon selaku Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025 serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum kita Sebelum kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutan. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema A New Era of Integrated Innovation and Procurement bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya Diana Natalia sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan Mars dari APEKNAS. Yang selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS. Foto bersama sebagai dokumentasi. Pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan.
Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercipta anugerah Tuhan, kami pengusaha kontraktor maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya, bangun negeri, satukan bangsa demi hidup berdiri. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Baik, terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, yang akan diwakilkan oleh Bapak Alberto Leonardo Thomas Manuputi, STMT. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Diana Natalia yang MC kita pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK, yang dimana berhalangan hadir pada webinar kita hari ini, yang mana mengangkat tema yang sangat strategis, di mana a new era of integrated innovation and procurement, di mana beliau saat ini sedang memimpin APEKNAS Delegation Roadshow to European, yaitu Business Council, di mana visit to beberapa negara Eropa, yang dilaksanakan dari tanggal 26 September hingga 9 Oktober 2025. Di mana pada kesempatan ini Bapak Ketua Umum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Sutardi selaku Ketua Umum AKEN, Asosiasi Katalog Elektronik Nasional, yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada webinar hari ini. Meski tidak hadir secara langsung, Bapak Ketua Umum menyampaikan salam hangat serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta webinar yang telah berkenan meluangkan waktu. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, atas partisipasi dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan ini. Mari kita manfaatkan sesi ini sebaik-baiknya. Sebagai bentuk komitmen kami, APEKNAS juga telah mengembangkan sebuah platform bernama ISOSpace, di mana platform ini dirancang untuk membantu para pengusaha dan kontraktor dalam mengurus dokumen-dokumen ISO secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa APEKNAS telah terdaftar resmi dalam PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, sehingga setiap kegiatan dan partisipasi yang dilakukan tercatat dalam SKP atau Satuan Kredit Partisipasi, yang tentunya sangat bermanfaat bagi profesionalisme dan peningkatan kapasitas kita bersama. Untuk memudahkan komunikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru APEKNAS memiliki channel WhatsApp resmi. Melalui channel ini, kami akan membagikan update terkini seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Nanti mungkin link untuk bergabung akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Mungkin Bapak Ibu bisa follow langsung untuk mengetahui event-event terkini dari APEKNAS. Sekian akhir kata, kami ucapkan selamat mengikuti jalannya webinar. Semoga ilmu dan wawasan yang didapatkan hari ini membawa manfaat nyata bagi dunia usaha dan konstruksi di Indonesia.
Bagi Bapak Ibu juga yang ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut mengenai baik paparan materi hari ini maupun tentang Apeknas, mungkin silakan menghubungi di call center kami di 0811 777 Mungkin akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua. Terima kasih. Kembalikan ke Mbak Diana. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bapak. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Handi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Selamat datang di ISOSPES, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISOSPES. Kunjungi kami sekarang. Bingung urus S2 dan SKK yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SJU dan SKK di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPK dan juga OSS. Jadi, kalau Anda butuh SJU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal.
Pernah kepikiran punya bisnis sendiri tapi bingung mulai dari mana? Gimana kalau punya usaha yang udah jelas sistemnya, pasarnya, dan brandnya? Kenalkan, kami hadir dengan konsep franchise ISO dengan franchise ISO. Anda akan punya brand yang sudah dikenal, didukung sistem bisnis siap jalan, dibimbing dari awal sampai bisa, masuk ke pasar yang stabil dan selalu dibutuhkan. Bayangkan, Anda bisa punya bisnis profesional dengan sistem yang matang tanpa repot bangun dari nol. Kesempatan ini terbatas. Mitra baru hanya dibuka untuk wilayah tertentu. Jangan biarkan daerah Anda diambil orang lain. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari ISO Space. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ISOSpace menyediakan promo Oktober Ceria, yang mana di sini ada 5 paket. Yang pertama yaitu triple core dari 14 juta. Yang kedua ada duo operasional seharga 9.500.000. Yang ketiga ada duo hijau seharga 9.500.000. Yang ketiga ada paket hemat seharga 6 juta. Dan yang terakhir ada paket super seharga 8.500.000. Bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa menghubungi call center kita yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir, yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini.
Baik, untuk Bapak Ibu, sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya, biar bisa diambil gambarnya. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide ya. Yang pertama, satu, dua, tiga. Baik, untuk slide yang kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk Bapak Ibu, kita sedang menunggu Bapak narasumber kita masuk ya. Apakah Bapak Sutardi sudah masuk ke Zoom?
Izin Mbak Diana, Pak Sutardi sebentar lagi akan bergabung ya. Baik, Ibu. Baik, baik nampaknya Bapak Sutardi sudah bergabung bersama kita. Jadi selanjutnya langsung saja kita memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Sutardi Wibes and Bihomhon selaku Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman Apeknas. Perkenalkan, nama saya Sutardi dari Asosiasi Katalis Elektronik Nasional. Pagi ini saya mewakili Asosiasi Katalis Elektronik Nasional untuk membawakan materi terkait dengan Info versi 6. Mungkin akan dibantu sama Mbak Yuyun untuk share materinya. Oke, silakan Mbak Yuyun untuk materinya. Oke, ini sedikit perkenalan terkait dengan AKEN. AKEN itu adalah Asosiasi Katolik Internasional. Kami ini dibentuk da- dengan spirit untuk menjadi jembatan dari teman-teman stakeholder yang eh, berbisnis di B2G yang menggunakan katalog eh, untuk menjembatanin teman-teman stakeholder dengan terutama dengan LKPP maupun dengan stakeholder lainnya seperti Kemenperin, Kemendak, dan kementerian lainnya. Oke, next. Suara saya terdengar jelas, Bu? Bu Diana? Dengar Bapak. Oke. Nah, ini adalah Asosiasi Katalis Internasional ini kita mempunyai 3 tipe anggota. Karena awalnya berdiri Asosiasi Katalis Nasional ini, kami adalah asosiasi yang hanya membawahi teman-teman yang di dunia industri informasi teknologi. Nah, makanya banyak anggota kami berasal dari perusahaan-perusahaan IT. Nah, ada 3 jenis dulunya di e-katalog versi 5 yang lama, itu membagi menjadi ada prinsipal, ada distributor, dan ada penyedia ataupun namanya reseller. Oke, next. Nah, ini visi misi dari Aken, ya, eh, mendorong sinergi dan kemitraan strategis dengan semua pemangku kepentingan untuk memperkuat dan memperluas ekosistem katalog elektronik. Nah, sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, kami bertujuan untuk menjadi jembatan antara teman-teman penyedia dengan LKPP maupun stakeholder lainnya. Oke, next. Ini tujuannya Aken. Eh, Selama berdirinya Aken ini, kami sangat aktif berkomunikasi dengan LKPP
Biasanya sekali 2 minggu sekali kami akan melakukan meeting baik secara online maupun offline. Contohnya ketika INAPROK ini akan dibentuk, akan juga berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan em, bisnis proses yang dilalui ataupun tantangan yang dihadapin em, eh, reseller-reseller ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual barang ke pemerintah. Oke, next. Nah, salah satu bentuk program dari Aken adalah ISPI. Jadi ISPI ini kami selenggarakan awalnya di tahun 2022 ketika itu masih COVID atau zaman pandemi di Bali, di Hotel Westin Bali. Nah, sejak itu tiap tahun kami mengadakan ISPI. Tahun ini di awal tahun kami selenggarakan ISPI di Smesco Jakarta. Nah, ISPI ini memang awalnya dibikin itu adalah spiritnya untuk eh, men-showcase produk-produk yang teman-teman atau penyedia yang berhubungan langsung sama B2G. Jadi yang eksibitornya adalah teman-teman penyedia di government, sementara em, visitornya adalah stakeholder seperti apa PPK maupun apa pejabat yang dari pemerintah yang membutuhkan eh, apa produk dan service dari perusahaan-perusahaan. Oke, next. Oke, ini SP Journey dari tahun 2025 sampai 2000 dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Awalnya kami bikin di Bali, terus karena kita merasa bahwa Bali itu kurang pas dengan apa target audiens untuk SPI, akhirnya kita dari tahun berikutnya kami udah stay di Jakarta, jadi pindah dari Westin Bali ke JSPO Kemayoran dan terakhir di Smesco. Tahun depan kita akan adakan SPI itu di JSPO Kemayoran. Next, Yun. Nah, tahun depan kita akan adakan SPI di JSPO Kemayoran tanggal 8 sampai 10 April. Dan ISP ini kita akan berbarengan dengan TechCon dan IES, Indonesia Electronic Show. Next. Oke, ini mungkin kenapa harus join Aken. Jadi kita mungkin satu-satunya asosiasi di e-katalog yang fokus membedah masalah terkait dengan Inaprok. Mungkin banyak asosiasi ya sekarang saat ini, mungkin contoh Apeknas, tapi ataupun Inkindo, apapun Abji, tapi mereka punya bisnis industrinya yang tersegmen sendiri. Nah, belum ada satu asosiasi yang memang menaungin semua industri bisnis, baik itu IT, baik itu perkakas, baik itu apa ISP, yang fokus hanya menjematanin terkait dengan penayangan maupun terkait dengan permasalahan-permasalahan di dalam Inaprok. Dan kita ketahui tahun ini baru saja dikeluarkan Perpres baru, jadi jasa konsultan dan jasa konstruksi itu masuk ke dalam Inaprok. Next. Nah, ini adalah beberapa evolusi sistem e-katalog versi 5 menjadi Inaprok versi 6. Jadi versi 5 sendiri itu sebenarnya awalnya itu punya metode bisnis yang berbeda dengan versi 5 yang terakhir sebelum menjadi versi 6. Jadi di versi 5 awal itu yang boleh menayangkan adalah khusus untuk IT, perkakas dan lainnya ya. Itu adalah pemegang merek seperti di Alkes. Tapi di versi 5 terakhir itu akhirnya dibuka semua penyedia bisa menayangkan barang. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi Inaprok versi 5 karena keseragaman harga, terus keseragaman SKU itu menjadi tantangan karena beda apa beda penyedia itu bisa menampilkan SKU yang berbeda dengan harga yang berbeda dari brand yang sama. Nah, itu yang menjadi tantangan di versi 5 dan akhirnya menjadi tantangan di versi 6. Nah, ketika Inaprok itu mau dipisahkan menjadi Inaprok versi 6, kami dari asosiasi aktif memberikan masukan ke LKPP maupun ke pihak Telkom bahwa
bisnis proses apa yang terbaik supaya transaksi ini menjadi transparan dan akuntabel. Oke. Nah, ini sekilas tentang Inaprok. Ya. Eh, di versi 6 ini, di Inaprok ini, sistem pembayaran sudah terintegrasi, walaupun masih belum sempurna, masih banyak tantangan dari Kemenq-nya. Tapi yang kita harapkan mungkin ke depannya akan lebih lebih baik lagi, Kak. Jadi memang saat ini hanya transaksi LS yang terintegrasi dengan Kemenq, sementara jenis transaksi lainnya masih pembayarannya bersifat manual. Oke, next. Dan di versi Inaprok ini memang mengutamakan dari awal ketika kami bersama Telkom mendesain Inaprok ini, menekankan pada banyak labeling pada produk itu, terkait dengan TKDN, terkait dengan apakah produknya itu mempunyai ISO, nanti ke depannya apakah produk itu, salah satunya yang sempat kita kita diskusikan, apakah penyedia itu sudah bergabung ke dalam asosiasi, apakah sudah terverifikasi. Karena kan di Inaprok sekarang ini kan hampir semua perusahaan bisa daftar menjadi penyedia dan sangat gampang sekali mendapatkan akun di Inaprok ini. Oke, next. Nah, ini kalau proses pembelian di Kato versi 6 tadi yang saya sampaikan bahwa sudah apa sudah di dalam mappingnya, di roadmapnya bahwa akan masuk sampai ke pembayaran yang terintegrasi. Walaupun saat ini masih banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapin. Oke, next. Jadi memang Inaprok ini didesain menggunakan desain marketplace yang ada, berlandaskan pada contoh pada mungkin Tokopedia, pada Shopee. Jadi sehingga sistem label maupun sistem review juga diintegrasikan ke dalam sistem Inaprok. Oke. Ini mungkin proses bisnis yang ada saat ini. Ya, jadi kita bisa melihat dari sisi PBJ-nya, transaksi PBJ-nya dari login sampai pembayaran selesai. Oke. Ini mungkin terlalu teknis, nanti kalau misalnya memang mau ditanyakan silakan, kita bisa bahas di sesi diskusi. Oke, next. Oke, em, ya jadi sistem Inaprok ini mungkin teman-teman di sini sebagian besar mungkin sudah punya akun. Jadi itu akunnya akun personal dan akun perusahaan. Jadi memang harus dibikin apa ada verifikasi digitalnya lah. Jadi memang mungkin kalau teman-teman ini teman-teman di Apekda sebelumnya pernah mengalami di versi 5 sebelumnya banyak sekali mungkin menerima paket namanya paket bodong ya. Jadi paket bodong itu tiba-tiba ada PK klik tapi paketnya kosong gitu. Nah, itu yang kita coba perbaiki di versi 6 ini. Jadi mungkin lebih sistem login security-nya lebih lebih ketat dibandingkan dengan yang versi 5. Oke, next. Oke, ini tuh way authentication, terus ini unifikasi katalog. Ini terkait dengan eh, apa? Terkait dengan metadata ataupun master data yang dipunyain oleh PUPR. Oke, next. Oke, ya next ini jadi eh, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau mungkin berbeda dengan jasa konstruksi maupun jasa konsultan dan mungkin bisnis-bisnis yang lain. Bisnis IT itu agak unik. Jadi kami ini punya beberapa layer eh, channel distribusi dan sebenarnya yang mempunyai wewenang menentukan harga adalah prinsipal ataupun pemegang merek. Nah, jadi kami sempat mengajukan ke Telkom untuk dibikin master produknya. Jadi master produk itu di mana SKU itu sudah terverifikasi oleh pemegang merek. Nah, ini salah satu mungkin manajemen master produk yang akan dikembangkan oleh pihak Telkom. Oke, next. Oke, sesuai dengan peraturan terbaru, itu beberapa jenis industri itu wajib mini kompetisi, tapi memang belum semuanya. Tapi
secara peraturan itu boleh memilih antara mini kompetisi atau melakukan negosiasi. Tapi untuk jasa konstruksi itu diwajibkan mini kompetisi. Oke, next. Oke, ini adalah SE, SP, surat pesanan atau pesanan elektronik, ini salah satu contohnya. Oke, next. E-sign seperti yang saya jelasin. Di Inaprok ini sudah menerapkan sistem digitalisasi dari awal to point authentication untuk loginnya sampai ke signature-nya. Oke, next. Oke. Jadi di pemerintah itu ada dua tipe pembayaran, pembayaran LS dan pembayaran UP. Jadi kalau teman-teman tanya, ya satunya di bawah 200 juta, satu lagi di atas 200 juta. Nah memang saat ini yang di bawah 200 juta itu sudah terkoneksi langsung, jadi bisa dibayar langsung dari sistem, tapi yang di atas 200 juta itu masih belum semuanya terkoneksi ke dalam sistem. Jadi masih ada sebagian yang dibayarkan secara manual, tidak melalui sistem. Oke. Manual bukan berarti cash ya, manual tetap transfer, tapi tidak melalui sistem Inaprop. Oke, next. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi, monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutardi atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Nanti kami akan bacakan. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya atau masih bingung soal pemaparan, boleh ditanyakan ya. Baik, di sini ada yang sudah bertanya dari Bapak Rehan. Izin bertanya. Di sini saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, dalam konteks penguatan UMKM dan produk dalam negeri seperti yang didorong oleh Aken melalui ISPE, bagaimana inovasi dalam rekrutmen dapat mendorong kolaborasi lebih erat antara sektor publik dan swasta? Pertanyaan kedua, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pelaku usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan platform seperti ISPE untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kolaborasi di bidang rekrutmen? Boleh, Bapak, dijawab? Baik, Mas. Baik, Mas Rehan. ISP sendiri itu memang kita mengalokasikan sekitar 20% dari booth kita itu untuk UMKM. Jadi memang tidak hanya diisi dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan MNC, tapi 20% dari booth ISP itu kita alokasikan untuk teman-teman dari UMKM. Dan di dalam program event ISP sendiri juga ada beberapa program yang kita khususkan untuk UMKM dan startup. Ya, biasa ada lomba UMKM-nya dan ada award buat UMKM yang join. Eh, itu dari sisi ISP sendiri. Nah, kalau di dalam sisi dalam sisi Inaprox sendiri, eh, di Inaprox itu ada akan antara UMKM dan perusahaan besar. Jadi memang tidak semua
pekerjaan itu klasifikasinya klasifikasi perusahaan besar, tapi juga ada klasifikasi-klasifikasi untuk perusahaan-perusahaan kecil yang bisa turut berpartisipasi dalam pekerjaan pengadaan di pemerintah. Mungkin itu jawaban saya untuk kedua pertanyaan tersebut. Makasih, Bu. Baik, bagaimana untuk Bapak Rehan? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik. Baik, untuk Bapak Ibu, kita masih buka sesi tanya jawab, boleh? Yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Halo Mbak, sorry tadi internet koneksinya agak kurang bagus signalnya. Suara saya terdengar jelas, Yun? Terdengar, Bapak. Terdengar jelas, Pak. Baik Bu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih untuk rekan-rekan. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materinya akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan melalui kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat di-follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, serta event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak Sutardi, serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pagi, Bapak. Bapak Sutardi dan yang lainnya. Izin lah ya.